Adalah rice cooker sultan dari Korea. Oke, jadi siang ini saya akan mereview sebuah rice cooker yang saya sudah pakai selama beberapa bulan untuk menggantikan rice cooker saya yang juga saya baru beli dan baru dipakai selama 2 bulan. Langsung saya ganti. Kenapa? Ya kita bahas. Nah, sedikit story. Jadi saya sudah punya sebuah rice cooker yang dipakai selama mungkin 5 tahun. Dia kecil, compact, cukup buat kami berdua di rumah gitu kan. Dia cuma 0,8 liter kapasitasnya, tapi setelah 5 tahun akhirnya mati juga, dia rusak. Nah, akhirnya saya memutuskan buat cari rice cooker yang sedikit, yang mungkin lebih bagus, lebih mahal, dan saya pikir akan membantu. Tapi faktanya ternyata lebih mahal, lebih bagus, tidak selamanya cocok buat kita. Akhirnya setelah 2 bulan, saya terpaksa harus ganti, gitu kan, karena kapasitasnya terlalu besar. Waktu itu sekitar 2 liter, tapi gede banget. Lalu fiturnya banyak yang nggak kepake. Dan struktur rice cookernya itu membuat nasi saya itu gampang kuning, gampang benyek gitu loh. Jadi airnya tuh sering jatuh dalam wadah nasinya. Akhirnya setelah berpikir panjang, sering membuang nasi juga akhirnya karena nasinya sering rusak. Akhirnya kami putuskan buat cari rice cooker yang lebih baik, yang lebih cocok buat kami. Nah, dan kami jatuh pada si Kuko. Kuko tipe CR0675F. Nah, kenapa Kuko? Oke, Kuko ini adalah sebuah rice cooker dari Korea Selatan, dari Korsel itu, yang dia menguasai 77% pangsa pasar rice cooker di Korea. Artinya di sini dikatakan bahwa dia terjual satu unitnya per 10 detik. Jadi bisa bayangin hampir semua orang di Korea itu pakai rice cooker Kuko ini. Nah, ada beberapa tipe sebenarnya dan saya pilih akhirnya yang tipe yang ini. Pertama karena tampilannya itu menurut saya estetik, dia warnanya simple, elegan, warna putih, dan kalau taruh di rumah tuh kayaknya lebih eye catching gitu loh. Lalu dia juga nggak terlalu besar nih sebenarnya, dia cukup bisa buat 2 liter juga. Dia minimalnya bisa sampai hanya 1 cup aja, artinya cukup buat kami, karena kami biasanya 2 cup aja kadang suka nggak habis di rumah karena sama sibuk kerja gitu kan. Nah, lalu fakta menariknya adalah ketika banyak orang mencari rice cooker yang mungkin cari yang slow watt mungkin, justru Kuko ini dia wattnya gede gitu. Malah dikatakan di web penjualannya bahwa Kuko ini wattnya memang besar untuk mendukung teknologinya. Nah, kita sedikit lihat spesifikasinya. Si Kuko ini dia punya dimensi panjangnya 32,3 cm, lebarnya 23,8 cm, dan tingginya 21,5 cm. Dan beratnya itu sekitar 3,7 kilo. Dan itu beneran kerasa bobotnya tuh mantep banget, dia lumayan berat. Tapi justru kita bisa lihat bahwa dia sebenarnya kualitasnya sepertinya bagus gitu, materialnya material yang beneran, nggak yang gede tapi kopong gitu. Untuk memasak dia menggunakan 580 watt, cukup gede. Menghangatkannya 80 watt gitu. Dia menggunakan listrik tegangan 220 volt, 50 Hz. Nah, ini untuk kapasitas untuk kapasitas tempat nasinya.
Untuk nasi putih dia bisa menampung sampai 1 sampai 6 gelas. Untuk nasi putih instan, multigrain atau beras merah, atau nasi gabak, kerak nasi itu bisa sampai 1 sampai 4 gelas. Untuk bubur padat dan bubur encer bisa sampai 1 sampai 1,5 gelas. Ini cukup banget buat kami yang tinggal di rumah hanya berdua saja. Bahkan untuk 4 orang pun juga sebenarnya masih cukup banget gitu. Nah oke, sekarang kita akan bahas beberapa, hmm, mungkin dari penampilan dulu ya. Penampilannya tuh dia seperti telur gini, dia bentuknya tuh kayak oval gini. Kalau kamu mau lihat itu, dia seperti ini. Uh, Lucu sebenarnya sih, dia mejernya putih, lalu di sini ada lambang kukonya, ada kuko dan juga ada apa namanya ini, apa ya? Dia kayak tombol utamanya di sini. Lalu di sininya dia silver sama catnya warna hitam atau abu-abu sebenarnya. Ada LCD-nya, LCD-nya itu mungkin sekitar berapa senti ya? Mungkin sekitar 8-10 cm kali 4 cm, dan itu cukup banget. Ada beberapa, apa ya? Ada beberapa keterangan di sini, ada apa namanya tulisannya, tipenya CR0675F, ada opsi buat warm, reheat, ada timer lock, ada time setting, ada auto clean, ini yang langka banget, ada tombol cancel, ada start and quick start, untuk quick cooking maksudnya, lalu ada menu select dan ada berbagai macam pilihan di sini yang bisa kita pilih. Itu. Nah, jadi Cikuko ini dia navigasinya sangat mudah dan tampilannya modern banget, jadi kayak digital banget dan itu cukup buat kami terkagum sebenarnya sih. Nah, dia pakai sistem touch panel control, jadi dia nggak ada tombol yang timbul gitu. Dia sistemnya itu kayak flat nyatu dengan bodinya. Nah, ada beberapa fitur yang buat kami itu sangat penting banget belajar dari rice cooker kami yang sebelumnya, yaitu adalah dia ada sistem drainase air. Ini penting banget gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sini, ini ada tempat buat sistem drainase airnya. Jadi dia mengeluarkan uap air sisa yang dihasilkan selama memasak, membersihkan nasi dari uap air berlebihan sehingga tekstur dan rasa nasi tetap segar. Nah, jadi biasanya kalau teman-teman tuh masak nasi dan airnya kebanyakan, jangan kelihatan banget di bagian lubang-lubang uap ini, jangan ngeluarin air yang agak banyak. Jadi dia mencegah jangan sampai istilahnya nasinya tidak jadi sesuai harapan. Nah, ada juga fitur auto clean, ini yang langka banget sebenarnya. Dan saya juga nggak pernah pakai sih. Fungsi pembersihan sterilisasi uap yang kuat hanya dengan satu sentuhan membersihkan inner pot dan saluran uap dari bebauan sisa memasak sebelumnya. Nah, terus tadi juga ada fitur bahwa kita bisa pilih tiga apa ya, tiga macam hasil nasi yang kita mau. Oke, di sini ada sticky, ada soft, ada juga savory. Kalau yang sticky rice itu kenyal dan pulen, hampir semua orang bisa suka. Dia lebih lezat. Ada soft rice, dia lembut di luar dan empuk di dalam. Dia cocok buat segala usia. Lalu savory rice yang saya lebih sering pakai sebenarnya. Nasi matang merata di seluruh bagian, rasanya gurih dan nikmat. Yang savory ini buat saya dia lebih sampai nggak terlalu lengket, nggak terlalu pulen buat saya. Jadi buat saya lebih cocok karena kalau sampai udah habis pun jadi nasi goreng juga lebih enak. Nah, sekarang kita akan coba buka gitu kan dalemannya. Gitu. Nah, hal yang buat saya terpukau adalah di sini dia itu bisa dilepas, ini bisa dilepas, bisa dibersihkan. Lalu dapat ini juga cup yang penting banget buat saya. Cup ini ada ukuran yang jelas, ada tulisan 1/4, setengah, 3/4 ataupun full. Dan lalu ini nih yang sebenarnya cukup beda. Ini tuh apa ya? Dia itu bahannya tuh tebel, dia tebel, berat, dan dia itu apa ya? Rasa gitu loh, kualitasnya bagus. Dan bahkan kalau kita masak nasi di sini, biasanya kalau kita udah masak udah agak lama, kering kan di sini biasanya kan nempel dan berkerak gitu kan, dan kayak susah banget dibersihin, harus direndam dulu. Di sini tuh enggak. Dia benar-benar anti lengket. Jadi saya pakai tangan doang aja, saya asal dulu udah dia langsung luntur semua nasinya. Tinggal dibilas pakai air, beres. Dan ada juga di sini ada keterangan buat airnya.
Jadi kalau kita pakai katakanlah 2 cup, ini saya bisa pakai 2 cup beras di sini. Lihat tulisannya nih, untuk white rice berapa cup, ada indikatornya kira-kira airnya seberapa. Jadi saya nggak perlu lagi menggunakan jari saya, karena biasanya kan kita pakai jari. Sedangkan saya itu jarinya panjang, jadi suka bingung apakah standarnya jari istri saya, jari mama saya, kita nggak tahu. Nah, tapi dengan sistem ini, saya selalu pas. Jadi dengan pot ini, dengan takaran di sini, dengan beras langganan saya, beras Hania, itu selalu pas hasilnya. Nggak pernah terlalu kering, nggak pernah kurang air, nggak pernah kelebihan air. Selalu pas. Dan buat saya, nasi itu penting banget. Kalau nasinya enak, semua juga jadi ikutan enak. Kalau sampai nasinya nggak enak, tambah malas makan. Itu. Nah, lalu di dalamnya ini, itu juga sama. Dia tuh kokoh banget, dia kokoh, lalu juga bahannya, materialnya tuh kayak bagus banget. Kelihatan premium banget, kelihatan bahannya tuh kayak bagus gitu. Jadi selain tadi yang dia ada fluorocarbon non-sticky coatingnya di di tempat nasinya ini, tutup pancinya bisa dilepas juga, bisa dibersihin, ada drainase airnya, ada saluran air uap keluarnya juga. Dan katup uap yang aman, dia ada sistem reverse soft steam cap. Oke, selanjutnya, Kuko CR0675F ini, dia punya daya konsumsi listrik yang relatif tinggi, yang sedang di awal, karena dia punya teknologi pemanasan 3 dimensi agar lebih optimal. Nah, ini yang membuat kualitas nasi yang dimasak lebih baik, memasak lebih singkat, sehingga secara akumulatif justru konsumsi listriknya lebih hemat. Nah, saya sendiri biasanya pakai yang modern normal-normal aja, tapi sometimes pakai yang quick cuma setengah jam biasanya sudah jadi, kalau yang normal 1 jam, dan juga fitur reheat-nya. Ini yang buat saya cukup membantu. Kalau saya punya makanan-makanan yang mungkin dari kulkas, saya taruh situ, di reheat 9 menit, beres. Itu. Dan terakhir, berapa harganya? Harganya ini lumayan buat saya sebenarnya, harganya sekitar 720 ribuan, atau 700 sampai 750 ribu. Nah, saya nggak tahu sekarang ini masih ada atau enggak tipenya, kan tipe ini muncul di tahun 2021. Kalau ada, nanti akan saya temukan di deskripsi untuk link pembeliannya. Oke, itu aja dari saya. Semoga teman-teman di rumah bisa mungkin lagi cari rice cooker, ini recommended. Oke banget.